Aldin dari Sogati mau sedikit nanya-nanya buat Bapak. Kalau Desa Gerabah atau kerajinan gerabah di sini tuh apa emang udah turun temurun atau gimana Pak? Emang turunan dari zaman dulu kala. Yang namanya Desa Sitiwinangun juga itu dari kata-kata ini. Siti itu lemah, bangun itu bangunan. Jadi sebelumnya ada desa juga udah ada gerabah sini. Gimana sih Pak lingkungan masyarakat buat ngejaga kelestarian gerabah sampai sekarang tuh gimana Pak? Ya kalau sekarang kan udah banyak ini sih, banyak saingan atau banyak ditimpa sama barang-barang lainnya. Di sini kan kerajinannya terutama barang gerabah, barang ini perabotan. Cuman perabotannya kan kalah sama aluminium sama itu, jadi tidak berfungsi jadinya. Cuman akhirnya jadi pengennya tuh sama kerajinan, sama untuk buat pajangan barang-barang, kepengennya barang-barang yang pajangan lah, barang antik, barang unik lah, kira-kira unik sepengennya sih. Kalau yang Bapak tahu tuh perkembangan desa dari zaman dulu tuh Pak sampai sekarang tuh apa sih Pak yang berubah dari Desa Sitiwinangun ini? Banyak sih lah itunya perubahannya. Ya desa banyak pembangunan. Terus ini, nah cuman kita pengrajin ini kan jadinya mundur. Karena itu hanya tuh kemajuannya kan hanya fungsinya tuh cuman sekarang masih ada gentong pal, masih kita payu. Tapi nanti lama-lama ditimpa lagi sama itu, sama aluminium lagi. Disaingannya tuh jadi tidak kalahkan. Terus yang terakhir ya Pak, dampak buat masyarakat dari kerajinan gerabah ini tuh buat masyarakat dampaknya gimana ya Pak? Dari kehidupan masyarakat di sini? Ya sudah berkurang. Jadi kita hanya kerja tuh hanya untuk kerja, hanya untuk kerja aja lah. Tidak ada ini, jadi tidak ada perhitungannya. Jadi tidak bermodal, tidak itu, cuman menyambung hidup aja. Ekonominya tuh cuman saya ada rentannya. Ya untungnya saya kan banyak barangnya. Kalau yang lain-lainnya nggak ada. Karena kan sebagai anak muda di desa sini nih, gimana sih sudut pandang Nana tentang desa gerabah atau kerajinan gerabah di desa ini tuh? Kalau menurut sudut pandang dari saya sendiri sih ya, sebenarnya di desa ini tuh memiliki potensi yang sangat besar ya, apalagi untuk pemuda-pemudanya tuh bisa buat dilestarikan lagi. Sebenarnya memiliki potensi yang sangat tinggi ya, di mana adanya gerabah tuh dapat membantu masyarakat gitu buat mencari mata pencariannya, buat menyambung hidup lah kayak gitu ya. Tetapi kalau untuk masalah pemasaran di sini tuh masih kurang karena yang pengrajin-pengrajin di sini juga bisa dibilang udah pada sepuh ya, udah pada usianya mungkin bisa dibilang udah tua. Nah, ditambah pemuda-pemuda di daerah sini tuh kurang adanya apresiasi. Ya, saya sendiri selaku pemuda di desa ini kayak lagi belajar nih, kayak masih cari tahu sebenarnya ini gimana sih cara bikinnya. Terus sekiranya saya bisa memajukan gitu loh perkembangan dari si gerabah di desa saya ini seperti apa, kayak gitu sih. Tadi kan dibilang gerabah ini kan juga ngebuka lapangan pekerjaan. Iya. Nana sendiri nih buat anak muda dari gerabah ini tuh
apakah sudah membuka lapangan pekerjaan yang cukup untuk kalangan anak muda atau memang ada sesuatu yang bisa digali lagi dari gerabah di sini? Kalau menurut saya sebenarnya ini ada sesuatu yang bisa digali lagi ya, di mana gerabah di Sitiwinangun kan memiliki potensi yang unik karena tanah Sitiwinangun sendiri itu kalau dibakar itu memiliki warna terakota yang murni gitu loh, bukan bikinan atau bukan dicat kayak gitu. Kalau untuk bisa digali, masalah digali itu sebenarnya sangat bisa. Saya sebagai pemuda juga kayak pernah mencoba membuat gerabah tapi beralih fungsi seperti souvenir kayak gitu. Dan kalau untuk lapangan sendiri itu sangat membuka lapangan pekerjaan sih. Yang penting itu semangat dari para pemuda desanya aja sih kayak gitu. Yang terakhir, harapan untuk desa Gerabah terus juga buat kerajinan gerabah di desa ini buat Nana tuh apa sih harapan kedepannya? Harapan kedepannya yang pasti untuk gerabah di Sitiwinangun itu lebih maju lagi, lebih berkembang, ya lebih maju lah kayak gitu ya. Terus untuk para pemudanya juga lebih mengapresiasi, menghargai dan ikut melestarikan gitu kayak gitu ya harapan saya sendiri. Sama dari pemerintah itu lebih ke ditolong dilihat kayak gitu, ditilik lah kayak gitu. Kalau kita nih memiliki potensi loh, bukan hanya untuk diperlihatkan saja tapi dibantu masyarakatnya untuk masalah strategi pemasarannya seperti apa. Karena kan kebanyakan masyarakat desa itu masih kurang wawasan dalam hal pemasarannya ya, Mas. Kalau untuk pembuatan gerabahnya sendiri sih ya mereka bisa. Cuma untuk pemasarannya itu masih manual, seperti kayak adanya pengepul gitu tuh. Jadi cuma kayak naruh barang, mereka dapat uang, udah kayak gitu. Kalau untuk sekarang kan dari saya sendiri udah ngasih tahu kayak gimana sih kalau misalkan kita lewat e-commerce kayak gitu. Tapi ada satu hal kan, kalau barang kerajinan kayak gini kan mudah pecah ya. Nah, yang hal ini tuh harus dipecahkan. Gimana caranya kayak kita bisa ya apa ya, bisa ngehandle-nya gitu loh, supaya dalam perjalanan barang produksi dari gerabah sendiri ini aman. Kira-kira seperti apa jalannya kayak gitu. Pertanyaan pertama tuh gini Om, gimana sih rintisan awal dari kerajinan gerabah di sini, Apicraft di sini tuh rintisan awal itu kayak gimana? Untuk Apicraft sendiri, itu kita rintisan pertama kan karena kalau gerabah kan otomatis tradisional terus ya. Nah untuk pasaran juga ya nggak terlalu ngikutin zaman lah istilahnya gitu kan. Nah dari situ kita berpikir sama teman-teman bikin kayak gebrakan baru, semacam kombinasi sama glasir, terus bisa kayak untuk digunain kayak gelas, cangkir, lebih ke buat digunain lah intinya, bukan hiasan aja gitu. Terus yang ngebedain antara kerajinan di sini nih sama pengrajin-pengrajin yang lain itu apa kira-kira? Ya itu semacam kayak kita kombinasi sama glasir aja, lebih ke modern tapi kita nggak ngilangin yang istilahnya yang tradisional yang utamanya gitu. Kalau misalkan bikin kerajinan itu hitungannya per satu hari atau gimana? Kita seumpama bikin gelas itu untuk sekarang kita sistemnya lebih cepet sih pakai cetak cor gitu. Jadi untuk satu cetakan kalau cuaca bagus terang kita bisa bikin lebih dari 5. Tapi kalau cuaca mendung terus kemungkinan 3 juga agak ngeden lah. Kebanyakan kalau barang yang di sini kita juga bikin kadang siapin buat pameran juga gitu. Selain nggak dijual. Gitu. Pameran-pameran kayak gimana? Ya kita ngikutin yang di lokal kayak yang di Cirebon juga, kayak yang di Jakarta.
kadang kita dapat undangan sih kayak di Pentara Budaya yang biasa tiap tahun sih. Dari nama Apicraft sendiri itu ada arti atau makna tertentu nggak? Ya ada sih, kalau umumnya kan kita biasa ngambil dari elemen-elemen kayak misal dari warna juga kan terbentuknya gerabah itu satu kan, kalau misal hitam itu intinya kita ngambilnya dari ini elemen tanah, kalau kuning angin, kalau merah api, kalau putih air. Nah dari elemen itu kita bikin tanah campur air sehingga terbentuklah gerabah. Untuk supaya kering dibantu dengan elemen angin. Nah untuk mematangkan sendiri terbikinnya gerabah kita dibantu dengan elemen api. Jadi untuk pematangannya akhirnya jadilah gerabah. Nah kita ambil dari 4 unsur itu aja. A misal itu abang, P putih, I hitam gitu, K kuning, ireng apa hitam gitu aja, singkatannya aja. Dari singkatan apa? Dari singkatan ya kata api. Kalau api kan lebih positif, lebih apa ya, itu bagus lah. Kalau orang Jawa tuh lebih, makanya kita usahain untuk barangnya juga kita lebih ngikutin nama juga. Harapan saya terhadap Desa Gerabah di Sitiwinangun ini semoga bisa terus berkembang dan terus berinovasi, dan juga semoga bisa mendapat perhatian lebih lagi dari pemerintah, dan juga bisa dapat fasilitas yang lebih memadai lagi, bisa mendapat promosi yang lebih luas lagi, sehingga kerajinan gerabah di Desa Sitiwinangun ini tuh bisa dikenal dan diketahui tidak hanya di kota Cirebon tapi juga bisa di seluruh Indonesia dan mungkin bisa ke internasional juga. Dan untuk anak-anak muda semoga bisa terus melanjutkan tradisi yang sudah ada turun-temurun dari zaman dahulu, dan juga bisa mengembangkan terus kreasi kerajinan gerabah di Desa Sitiwinangun. Harapan saya untuk Desa Sitiwinangun, Desa Gerabah, semoga terus meningkatkan produktivitas pembuatan gerabah sehingga memiliki nilai jual yang tinggi dan memiliki berbagai jenis kerajinan yang dihasilkan. Harapan saya semoga dengan adanya video ini pemerintah harus bisa lebih menyorot desa ini, karena desa ini merupakan desa yang cukup indah, desa yang cukup asli. Namun sayangnya kurang terekspos. Nah, untuk anak mudanya diharapkan tidak melupakan tradisi. Harapan saya semoga Desa Sitiwinangun dengan kerajinan gerabahnya tetap menjadi desa wisata edukasi yang maju, serta menjadi wadah untuk masyarakat yang ingin menjadi seniman gerabah ataupun sekedar hanya ingin belajar mengenai pembuatan gerabah, agar kesenian gerabah ini tetap bisa dilestarikan dan semoga bisa dikenal sampai internasional.